Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika profesi hukum dengan materi penegakan hukum etika profesi akan dipaparkan oleh kelompok 9, yaitu Aditya Arifanda, Jenny Manfatli, Misbaitul Husna, dan Nadia Agustin. Materi pertama, pengawasan dan partisipasi publik atas pelaksanaan profesionalisme hukum. Pengawasan terhadap notaris. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris diatur dalam UU JN Bab 9 tentang pengawasan. Wewenang pengawasan atas notaris ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam praktek, Menteri melimpahkan wewenang itu kepada MPN yang dia bentuk. Pengawasan terhadap notaris dilakukan berdasarkan Kode Etik dan UU JN. Pengawasan dalam Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan pengawasan dalam UU JN dilakukan oleh MPN. Pengawasan terhadap hakim. Sejak proklamasi sampai dengan era reformasi telah dilakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap hakim, baik berupa pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Dalam kurun waktu berlangsungnya pemerintahan Orde Lama, pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi dan sekaligus pengawasan yang masif dan sistematis terhadap kekuasaan kehakiman. Pengawasan terhadap Polisi. Polisi Republik Indonesia dalam perannya sebagai penegak hukum selalu terus berupaya untuk memberikan hasil yang baik. Gejala merosotnya pengembangan profesi hukum tampak dari munculnya istilah mafia peradilan, dan orang mulai merasa bahwa sebaiknya untuk menyelesaikan suatu kasus sedapat mungkin jangan ke pengadilan dengan bantuan pengemban profesi hukum. Pengawasan internal kepolisian lebih ditujukan kepada penanggung-jawaban dalam arti responsibilitas, yakni otoritas bertindak, kebebasan untuk mengambil keputusan, kekuasaan untuk mengawasi, dan seterusnya berdasarkan pada penilaian internal organisasi. Pengawasan terhadap advokat. Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Pengawasan tersebut bertujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat. Keanggotaan komisi pengawas terdiri atas unsur advokat senior, para ahli atau akademisi, dan masyarakat. Bagian B, penegakan oleh kelompok profesi hukum yang bersangkutan. Ada 4 bagiannya. Yang pertama, penegakan profesi hukum notaris. Sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi notaris dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia atau INI berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi notaris harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu. Selanjutnya yang kedua, penegakan profesi hukum hakim. Pembentukan kode etik hakim diharapkan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjadi bukti bahwa hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku dan tidak
tidak boleh mengabaikan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Yang ketiga, penegakan terhadap polisi. Peraturan Kapolri dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Dan yang terakhir, penegakan terhadap advokat. Menurut amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat harus menjadi anggota organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Sepanjang organisasi advokat belum terbentuk, maka sementara tugas dan wewenang dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI, seterusnya Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, selanjutnya Serikat Pengacara Indonesia SPI, selanjutnya Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKI, selanjutnya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia HKHPM, dan terakhir Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Baiklah, saya akan melanjutkan poin ke-9, yaitu yang bagian C. Relevansi penegakan etika profesi dengan kelompok profesi dengan penegakan hukum oleh pengadilan. Etika profesi hukum atau kode etik profesi merupakan bagian yang terinternal dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya karena hal ini tidak saja merupakan cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakkan keadilan. Profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris, polisi, dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat Selanjutnya, umum implementasi sanksi pelanggar etika profesi di hukum. bidang masing-masing. Notaris. Bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan majelis pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif kepada pelanggarnya. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorzing, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, unzetting atau pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan yang terakhir, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Ialah hakim. Seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi. Sanksi terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Pertama, sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan dari paus dan tulis. Yang kedua, sanksi sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat. Yang ketiga, selanjutnya, sedangkan sanksi berat terdiri dari pembebasan dari pejabat, hakim non palu, penurunan pangkat, dan pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Selanjutnya ialah polisi. Pada pasal
Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa: pertama, perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, kewajiban pelanggaran untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang. Yang ketiga, kewajiban pelanggaran untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian. Yang keempat, dipindah tugaskan ke wilayah berbeda bersifat domisi sekurang-kurangnya satu. Selanjutnya yaitu advokat. Sanksi yang diberikan kepada advokat pelanggaran kode etik dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, dan pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan pemecatan dari anggota organisasi, atau dapat pula lebih lanjut dengan peringatan biasa bila mana sifat pelanggaran tidak berat. Selanjutnya, peringatan